bahasa Inggris. Nah, hari ini tuh aku bakalan bahas satu materi yang gampang tapi agak tricky juga, yaitu compare and contrast. Karena ini tuh sebenarnya waktu itu pernah di-request sama beberapa alterian, karena katanya, dia tuh sebenarnya gampang tapi agak tricky juga gitu, gitu. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Nah, yang pertama kita harus tahu definisinya dulu dong ya teman-teman. Jadi, compare itu apa? Compare itu sendiri artinya itu membandingkan atau menemukan persamaan antara dua hal atau lebih. Yang artinya tuh berarti fokus kepada apa-apa yang sama gitu, sesuatu yang sama. Entah itu tujuan, terus bisa jadi fungsi, sikap, dampak, atau karakteristik, atau pendapat, atau apapun itu. Pokoknya 2 hal yang sama, itu, bisa jadi masuknya ke compare. Sebenarnya kalau teman-teman translate, arti kata compare itu sendiri, compare itu tuh artinya tuh membandingkan ya teman-teman, atau enggak perbandingan gitu compare tuh. Kayak kalian suka dengar nggak sih orang kalau ngomong, "Aku tuh habis nge-compare produk A sama produk B." Ya berarti itu tuh artinya membandingkan. Nah, tapi kalau di konteks soal itu, biasanya compare ini tuh nyarinya persamaan, gitu. Tapi bisa juga dia nyari perbedaan. Nah, kalau perbedaan itu masuknya ke materi yang kontras, di mana kontras itu membandingkan untuk, menemukan perbedaan antara 2 atau lebih hal, yang di mana, fokusnya tuh pada apa yang jadi pembedanya atau apa yang membedakannya gitu. Biasanya tuh pakai struktur kayak X, Y, Y. Nah, ini tuh kayak contoh aja ya teman-teman, kayak contohnya ada X, ada Y gitu. Jadi ada satu hal atau 2 variabel yang sangat amat berbeda di sini, yang di mana, kita tuh nyari perbedaannya tuh apa gitu. "Telat nggak Kak Bibub?" "Aman banget Rara, aman banget." Gitu. Jadi, bedanya itu ya, kalau compare itu ya intinya persamaan, kalau contrast itu, yaitu perbandingan atau perbedaan gitu. Nah, kalau compare, udah udah dijelasin juga tadi sama aku, biasanya tuh pakai kata-kata keduanya ya, nggak compare doang, tapi sorry, keduanya tuh kayak entah itu compare, entah itu contrast, itu tuh biasanya pakai kata which one, blah blah blah, gitu kayak, apa nih yang jadi persamaannya, atau apa nih yang jadi perbedaannya. Nah, biasanya itu tuh muncul saat apa? Saat yang pertama ngebandingin 2 tokoh, terus yang kedua 2 fenomena yang sedang terjadi, atau 2 peristiwa, atau 2 kejadian gitu. Terus bisa jadi, 2 pendapat yang berbeda juga. Karena kan pendapat tuh nggak mungkin sama ya teman-teman, kayak pendapat aku sama pendapatnya, Rara beda misalnya, pendapatnya aku sama pendapatnya Whitney itu beda, karena semua orang tuh punya pendapatnya masing-masing gitu. Nah itu tuh berarti masuknya ke, contrast, tapi bisa jadi ada kesamaan juga, kalau ada kesamaan berarti masuknya ke compare. Nah terus yang terakhir ada 2 kondisi atau waktu, gitu. Untuk pengertiannya. Nah, daripada caci-cececok, kita langsung aja ke praktek soalnya ya, teman-teman. Nah, ini pertama-tama ada, soal third gitu ya. Ini tuh pasti pasti bakalan keluar guys, soal-soal yang kayak third gitu, kayak orang-orang yang lagi ngobrolin suatu topik gitu ya, orang-orang yang lagi berkumpul, biasanya tuh 5 6 7 ya pokoknya banyak orang, mereka lagi kumpul terus mereka ngebahas suatu topik, itu tuh namanya tipe soal third ya, atau enggak yang mirip-mirip di Twitter gitu teman-teman. Nah, dia pasti selalu muncul di LBE, nggak mungkin nggak muncul dia ya, guys. Jadi kalian harus terbiasalah sama si, eee, itu, soal-soal yang bentuknya thread gitu. Dan FYI thread itu paling gampang untuk dianalisisnya teman-teman, karena kan kalau thread itu kayak kita bisa langsung nemuin nih, si A ngomongin apa, si B ngomongin apa, terus teksnya pun nggak sepanjang itu, nggak panjang kayak teks biasa pada umumnya gitu. Jadi kalau thread itu dia gampang aja sebetulnya gitu. Nah, nomor satu, which comparison between runner Rick and Aqua Alice is most accurate? Oke, kita baca dulu kali ya, kita artiin dulu ini si third-nya. Nah, oke, dari yang pertama, tadi kan sempat di-mention juga runner Rick nih, runner Rick. Running is my therapy.
lari tuh katanya, terapi dia. I started just to lose a few pounds, but I kept going for the mental clarity. There's nothing like the runner's high after a long jog in the morning. It requires zero equipment besides shoes, so I can do it anywhere. My tip: don't worry about speed when you start. Use the talk test if you can't hold a conversation while running. You're going too fast. Slow down and build endurance first. Oke. Nah, artinya tuh apa Bang Messi? Nah, kalau kata runnerik tadi, lari itu, jadi apa ya, jadi terapinya dia tuh kayak gimana? Jadi, dia tuh ini guys, awal mulanya tuh kan dia bilang tadi kalau dia tuh mulai cuman untuk menurunkan berat badannya dia aja. Tapi dilanjutin tuh sama dia katanya, karena apa? Karena, dia tuh ternyata ngerasain mentalnya tuh jadi jernih gitu, ngerasain kejernihan mental dia setelah dia lari. Jadi lebih tenang, lebih, lega gitu perasaan dia tuh. Nah, terus dia bilang lagi, nggak ada yang bisa menandingi runner's high gitu, setelah jogging pagi yang panjang. Nah, lari juga hampir nggak butuh alat apapun katanya, karena, cuman butuh sepatu gitu ya, nggak butuh alat apapun selain sepatu, di sini dia bilangnya. Jadi bisa dilakukan di mana aja. Kalian kan kalau jogging bisa di taman, bisa di trek joggingnya, bahkan di jalan yang safe pun sebenarnya bisa gitu ya jogging. Jogging tuh bisa di mana aja gitu kata runner. Terus dia juga, ngasih tips nih katanya, jangan fokus di kecepatan awal aja, tapi kalian tuh pakai talk test atau, kalau kalian nggak bisa ngobrol sambil lari, berarti kalian tuh terlalu cepat. Jadi gimana sih cara ngetes, kita tahu apakah kita tuh larinya cepet banget atau enggak, itu kalian bisa ngobrol gitu. Kalau misalnya lagi lari, terus kalian ngobrol kayak, "Ah, aku gini 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 ya." Nah gitu. Nah kalau misalnya kalian ngos-ngosan, kata si runner, berarti kalian itu larinya terlalu cepat, joggingnya terlalu cepat. Karena kan jogging itu bukan speedrun gitu ya, jadi ya pelan-pelan aja gitu. Terus dia bilang juga terakhir, pelanin dulu dan bangun daya tahan tubuhnya, gitu kata runner. Nah, terus yang kedua ada gym rat atau gym rat Sarah, oke. Dia bilang, "I prefer weightlifting over cardio any day. I used to be afraid of getting bulky, but lifting heavy actually gave me the curve and definition I wanted. It makes me feel strong and empowered in my daily life. Plus, seeing the numbers go up on my lifts is super motivating. My tip: track your progress. Write down every set and rep. Beating your past self is the best motivation to keep going back to the gym." Nah, kalau tadi runner dia itu ngasih tahu lari gitu ya, teman-teman. Nah, kalau gym Sarah ini, dia tuh lebih suka weightlifting atau angkat beban gitu ya katanya. Nah, kenapa? Karena dia tuh bilang nih awal-awal katanya dia tuh lebih suka angkat beban, weightlifting daripada cardio. Terus dia juga bilang kalau dia tuh dulu, takut takut jadi bulky. Bulky tuh bukan berarti gendut atau gimana, tapi terlalu berotot gitu loh, teman-teman. Kalau, apa ya, bulky tuh kayak tahu kan badan-badan orang yang suka nge-gym dan terlalu berotot. Nah, dia tuh takut kayak gitu katanya. Tapi ternyata angkat beban itu justru bikin tubuh dia tuh lebih berlekuk dan lebih tegas gitu. Dan itu bikin dia ngerasa kuat serta, apa ya, mampu dan berdaya gitu dalam kehidupan sehari-hari dia. Terus selain itu juga, waktu dia ngelihat angka beban yang naik, dia itu sangat termotivasi, kayak makin naik nih beban yang dia angkat, makin dia termotivasi kayak, "Oh, aku harus bisa nih ngangkat beban ini," gitu. Padahal beban hidup juga udah berat ya teman-teman. Terus dia tuh punya tips katanya, my tipnya tuh catat progres kamu, tulis setiap set sama, repetisi kamu. Terus juga, mengalahkan diri kamu yang kemarin adalah motivasi terbaik untuk terus nge-gym gitu katanya. Jadi misalnya kemarin tuh cuman bisa angkat beban sekilo.
Ternyata besok bisa angkat beban 2 kilo, ternyata besoknya lagi dia bisa angkat 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi itu ngebuat dia ngerasa termotivasi karena dia can get better gitu ya, gitu. Terus yang ketiga ada Yogi Breeze ya, Yogi Breeze. Kita baca juga, Yogi Breeze itu dia bilang tentang yoga. Yoga is what keeps me fit and pain-free. I sit at a desk all day, so my back used to kill me. Iya, iya nggak sih? Kalian ngerasa kalau misalnya duduk terlalu lama gitu, terus punggung kalian sakit kayak belajar berjam-jam, terus tiba-tiba punggungnya sakit gitu. Nah, ini yang dirasakan sama Yogi Breeze katanya. Terus dia bilang, yoga builds strength using just body weight, but the stretching aspect is the real game changer for my posture and stress levels. It's not just stretching, it's a full body workout. My tip: focus on your breath, not on how the pose looks. It doesn't matter if you can't touch your toes yet. Just breathe enough, the tightness, and be consistent. Oke, dia bilang katanya, tadi kan kalau misalnya yoganya tuh bikin dia tetap bugar dan pain free. Pain free itu bebas dari rasa nyeri gitu ya, teman-teman. Karena mungkin, olahraga lain terlalu beresiko, tapi ternyata bagi si Yogi Breeze ini, yoga tuh pain free gitu. Dan, dia tuh karena kerjaan dia tuh duduknya di depan meja seharian katanya, terus punggungnya tuh sering terasa sakit gitu ya, kayak kita ya belajar lama-lama punggungnya sakit gitu, Say. Nah, terus Yogi bilang katanya yoga itu bisa membangun kekuatan dengan, berat tubuh kita sendiri gitu. Terus peregangannya juga benar-benar mengubah postur dan, stres, yang dia rasain. Postur dan stresku katanya. Ini tuh bukan cuman, soal stretching aja, tapi juga latihan seluruh tubuh. Terus tips dari dia fokusnya tuh ke nafas, bukan ke seberapa bagus posenya. Terus, gak masalah kalau belum bisa nyentuh jari kaki, tarik napas, hadapi kekakuannya, dan konsisten. Jadi, Yogi Breeze ini lebih ke atur nafas gitu, dan konsistensi gitu ya teman-teman. Oke, terus yang keempat ada Hit Hero. Nah, Hit Hero dia bilang, high intensity interval training, HIIT. Oke, HIIT. Hmm. Terus, dia bilang lagi, "Fits my busy schedule. I don't have an hour to spend at the gym. With HIIT, kita ngomongnya HIIT aja lah ya biar gampang. I go all out for 20 minutes doing sprinting, burpees, jump squats, yes, and I'm done. It burns a ton of calories and keep my metabolism up for hours. Afterward, my tip: use a timer app on your phone. Set it for 40 seconds of work of 20 seconds of rest. Mm-mm. Don't cheat on the rest periods. Oke. Nah, kalau yang tadi pada olahraga-olahraga yang lumayan gitu ya, terus dia bilang, Hit Hero dia bilang kalau HIIT itu cocok sama jadwal sibuknya dia. Nah, di mana dia tuh nggak punya waktu untuk nge-gym, teman-teman. Dan, dengan HIIT ini, dia tuh bisa, eee, melakukan itu selama 20 menit. Jadi lari sprint tadi kan, terus burpees, terus juga, squat jump ya, squat jump, terus juga habis itu ya udah beres gitu. Nah, ini tuh bisa ngebakar banyak kalori yang ada di tubuh dia, serta ngejaga metabolisme tetap tinggi berjam-jam setelahnya. Terus dia juga ngasih tips di akhir-akhirnya, katanya pakai aplikasi timer di handphone kita. Terus atur, katanya 40 detik kerja, terus 20 detik istirahat, katanya. Dan jangan curang saat ada waktu istirahat gitu. Jadi kayak kalau misalnya istirahat ya istirahat, kalau misalnya lagi exercises ya exercise gitu. Jadi, Hit Hero ini emang fokusnya tuh ke efisiensi waktunya ya teman-teman, kayak intens, cepet tapi capek juga. Jadi harus butuh banyak istirahat. Jadi jangan cheating on your rest schedule ya teman-teman, iya rest periods, oke, gitu katanya. Terus kita lanjut ke yang ini.
Calisthenics Joe posted. Oke. Oh, enggak, ini salah. Calisthenics Joe, iya. Nah, Joe itu bilang, "I stay ke calisthenics, sorry if I'm mistaken, teman-teman. Bodyweight exercises at the park. I love being outdoors and using pull up bars. It's free, functional, and teaches you to control your own body. I feel like it builds real world strength better than machines do. My tip. Master the basics first. Don't try to do fancy muscle ups until you can do 10 perfect pull ups and 20 push ups with form quality perfect form. Quality over quantity. Oke, dia lebih mengutamakan kualitas ya daripada kuantitas gitu, teman-teman. Nah, itu tuh artinya tuh gimana? Ya, artinya tuh kalau Joe tadi dia bilang, dia tuh lebih, suka calisthenics, sorry kalau salah. Jadi itu tuh apa, itu tuh kayak latihan berat badan gitu, teman-teman, body weight gitu, kayak semacam body weight gitu, di taman. Terus, dia bilang, "Aku suka di luar ruangan, pakai pull up bar." Katanya tuh gratis, terus, fungsional juga, dan emang ngajarin kita buat mengontrol tubuh kita sendiri. Terus kata dia, ini tuh membangun kekuatan, dunia nyata yang lebih baik daripada mesin. Terus dia bilang, tipsnya kuasai dasar dulu. Jangan coba gerakan yang susah-susah sebelum bisa 10 kali pull up dengan sempurna dan 20 kali push up dengan teknik yang benar gitu. Kata dia tuh kualitas tuh lebih penting daripada kuantitas gitu. Jadi Joe itu percaya akan kontrol tubuh itu jadi kekuatan untuk dia gitu. Terus ini ada selanjutnya Aqua Alice. Ih, teman-teman ini salah ya. Joe dia malah 2 kali. Ini aku coret dulu. Ini Joe-nya malah 2 kali, teman-teman. I'm sorry. Nah, jangan dibaca ya yang di bawahnya. Nih yang terakhir ada Aqua Alice. Oke. Dia bilang, "Swimming is the ultimate low impact workout. After a knee injury, I couldn't run anymore, so I hit the pool." Oke. The water provides resistance in every direction, calming my whole body without jarring my joints. Plus, the silence underwater is incredibly meditative. My tip, invest in a good pair of goggles that don't leak or fog up. Being comfortable in the water makes all the difference. Start with just 10 laps and build up slowly. Nah, kalau aku Alis ini dia bilang katanya tuh renang ya. Kalau tadi pada olahraga darat, sekarang di air renang gitu. Nah, renang itu kata Alice, latihan low impact yang terbaik. Jadi Alice tuh pernah cedera lutut dan dia tuh nggak bisa lari lagi, teman-teman. Jadi dia memutuskan untuk olahraga di kolam. Dan air juga memberi hambatan dari semua arah kan, teman-teman. Terus membentuk seluruh tubuh tanpa menyakiti sendi-sendi dia gitu. Terus selain itu, suasana sunyi di bawah air itu sangat amat menenangkan katanya. Terus tips dari Alice, beli kacamata renang yang bagus. Nggak yang bocor dan bikin berembun. Tapi nyaman di air itu penting katanya. Mulai dari 10 putaran dulu, lalu tingkatkan perlahan. Gitu ya teman-teman. Nah oke, karena kita udah dapet nih poin-poin dari semua threads-nya ini, langsung aja kita eksekusi. Yang pertama, which comparison between Runerick and Aqua Alice is most accurate? Oke, ini comparison ya teman-teman. Dia nanya comparison, perbandingan, perbedaan. Ini tuh, betulnya. Warna apa ya? Warna biru. Nih, Runerick. Ini kok birunya biru gini sih? Gak kelihatan gak sih? Hijau aja, hijau. Nah, dia tuh nanya Rana Rick dan dia juga nanya Aqua Alice. Oke. Teman-teman kira-kira jawab yang mana nih? Wow, 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 OMG soal Teo ya ini serunya. Iya. Oh my god, ada mama. Kalian jawab apa, guys? Jawab apa, guys? Ranrik sama Aqua Alice.
gitu. Dia nanya perbandingan ya, sekali lagi teman-teman. Nggak ada yang mau jawab, guys. Oke deh, kita bahas aja ya, langsung ya, kita bahas ya. Nah, nomor satu itu, eee, kita lihat dari opsi yang terakhir dulu deh, yang terakhir dulu, yang E. Dia bilang, "Both emphasize competitive performance outcomes." Ini tuh salah ya teman-teman, karena nggak ada yang ngomongin soal kompetitif gitu antara semua olahraganya itu. Justru mereka tuh kayak ngasih, apa ya, ngasih experience aja kayak mereka lebih seneng ini, mereka lebih seneng ini dan, impact-nya tuh bagi diri mereka tuh itu gitu. Dan nggak ada juga yang ngomongin soal perform untuk lomba. Jadi yang E ini salah teman-teman. Ini langsung dieliminasi aja. Jadi dia salah. Terus yang D, Runeric trains mainly for recovery unlike Aqua Alice. Oke. Dia juga untuk yang D ini kurang tepat. Kenapa? Karena Rick itu bukan fokus ke recovery ya teman-teman, tapi ke endurance sama mental clarity-nya atau lebih ke kesehatan mentalnya dia dan kebebasan mentalnya dia gitu. Nggak ngomongin soal recovery atau penyembuhan. Jadi itu kurang tepat yang D, gitu. Lupa sama teksnya. Aduh, iya lagi kelihatan nih gak fokus. Iya lagi. Oke, wait ya. Kita X dulu atau kita salahin dulu. Ini tuh sebenarnya ada di kunci username-nya dia, teman-teman. Kayak Runnerik tadi yang lari-lari, Aqua Alice ya Aqua. Aqua tuh ya maksudnya air-air yang berhubungan sama air, yaitu renang gitu ya, teman-teman. Nah, terus yang C, dia bilang, "Aqua Alice avoids structured routines more than Runnerik does." Oke, yang C, ini juga, kurang tepat ya, teman-teman. Kenapa? Karena justru Alice tuh cukup terstruktur ya, kayak dia tuh tadi ngomong, 10 laps, terus dia bilang build up slowly aja gitu. 10 laps tuh kayak 10 putaran gitu, bolak-balik gitu. Jadi emang dia, apa ya, terstruktur kok, teman-teman, gitu. Nggak avoids structure, jadi ini salah, kurang tepat, gitu. Dia terstruktur, bukan menghindari struktur justru, gitu. Terus kita lihat yang opsi B, Runnerik highlights endurance while Aqua Alice highlights flexibility. Oke, yang B juga kurang tepat. Kenapa? Karena Aqua Alice tuh nggak nyorot soal fleksibilitas ya teman-teman, tapi dia tuh nyorot soal low impact tadi. Kan dia bilang katanya tuh swimming tuh olahraga yang low impact gitu. Nah itu yang dia highlight tuh dan itu joint friendly ya teman-teman. Jadi, yang B ini juga kurang tepat. Nah, kalau misalnya semuanya udah pada selesai gini, ya berarti otomatis jawabannya yang A. Nah, kenapa sih bisa yang A? Nah, yang A tuh kan bilang both describe their activities as mentally calming experience. Yang dimana keduanya itu tuh bilang kan tadi Rick itu bilang katanya kalau lari itu therapy. Itu tuh ngasih apa ya mental clarity dan runner's high-nya dia gitu. Sedangkan Aqua Alice tadi bilang kalau suasana di bawah air itu sunyi yang, menenangkan. Dia bilangnya apa? Dia bilangnya incredibly meditative gitu, teman-teman. Jadi bisa bikin dia termeditasi gitu di dalam air tuh, menenangkan gitu ke mentalnya dia. Jadi dua-duanya itu menekankan ke efek yang menenangkan. Jadi olahraga yang menenangkan ke mental mereka, bukan cuman soal fisik aja. Gitu, jadi yang A ini udah betul, gitu. Lanjut, ini ada yang paham nggak guys paham guys? Oke, B nggak sih? Nggak guys. Yeay, Mi yang buat soal ini. Iya, yang buat soal Kak Karin guys, ini dari try out. Keep going guys, I support you guys, semangat ya anak-anakku. Terima kasih mama. Oh my god.
Paham, Bu, Dok. Oh my God, aku bukan dokter, guys, nggak mau kedokteran. Tapi makasih loh Monau. Ye, oke, kata Monau udah paham, Ye udah paham, katanya. Dari Sabang sampai Merauke soal Theo gue yang bikin. Siap keluarin. Gitu. Oke. Ini nomor 2 ini ada soal tambahan juga sih dari aku, guys, tambahan-tambahan biar gak apa ya, biar biar satu topik gitu, biar satu teks gitu. Nih nomor 2 guys, nomor 2. Which shared aspect is explicit nih, secara eksplisit ya, teman-teman. Nah, aspek katanya teh highlight by both Runner Rick dan Aqua Alice as a primary benefit. Oke. Ini berhubungan sama nomor satu ya, teman-teman, intinya. Semangat anak-anakku, ini soal-soal yang aku bikin di tengah kuliah. Iya, oh my god. Thank you, Mama. Nah, dia kan nanya berarti, shared aspect ya, maksudnya tuh ini tuh kayak apa sih, secara eksplisit perbedaannya tuh apa gitu, yang di-highlight sama enggak, persamaannya justru, guys. Ini kayak mereka tuh sama-sama nge-highlight apa secara eksplisit gitu ya. Nah, kita langsung aja lah kita lihat ya, di opsi yang tadi tuh ke E ya, teman-teman, dari E ya. Nah, yang E dia tuh bilang katanya ini, "The necessity of tracking distinct metrics to ensure progressive overload." Ini nggak sama sekali ngomongin tracking ya, teman-teman. Di antara keduanya nggak ada yang ngomongin tracking progress. Yang ngomongin tracking progress tadi tuh siapa sih? Jim Sarah, Jim Red Sarah ya, teman-teman. Yang ngomongin soal tracking progress yang dicatat segala macam itu tuh Sarah. Sedangkan Rick sama Alice dia nggak ngomongin tentang tracking. Jadi ini ya ini langsung dieliminasi aja. Terus kita lanjut lihat yang nomor D. The focus on building real-world functional strength through resistance. Nah, yang D juga itu kurang tepat karena real-world strength itu tadi tuh dijelasinnya tuh sama Joe yang calisthenics. Ya, yang calisthenics itu. Jadi bukan mereka berdua. Justru ini malah di-highlight-nya sama Joe gitu. Terus yang C, deficiency of the workout in burning calories over a short duration. Ini juga yang C itu kurang tepat karena burning calories di short time itu tuh sama tadi sama he eat itu, guys. Bukan sama Rick sama Alice tapi sama he eat. Jadi ini bukan gitu. Soalnya kan tadi he itu bilang kayak, kalau misalnya olahraganya tuh cuman bisa dilakuin 20 menit, terus bisa kapan aja. Kalau misalnya kita lagi istirahat dari pekerjaan juga bisa ngelakuin exercise itu, gitu. Nah, yang B, the psychological benefit described as mental clarity or a meditative state. Ini bener banget, sesuai banget tadi sama yang nomor pertama juga ya, teman-teman. Dimana kalau mereka berdua itu emang eh nggak cuman olahraga aja, tapi itu tuh berdampak ke mental mereka berdua gitu ya, teman-teman. Yang dimana mental clarity itu ada di runnerik tadi ya, teman-teman. Kayak dia tuh ngerasa tenang gitu kalau misalnya lari atau jogging gitu. Terus meditative state itu tadi sama Aqua Alice, di mana Aqua Alice tuh bilang kalau misalnya kesunyian yang ada di air itu tuh ngerasa dia tuh apa ya, termeditasi gitu batinnya gitu ya, teman-teman. Jadi yang B itu betul. Nah, yang A, the ability to perform the exercise, sorry, without any specialized equipment. Ini juga kurang tepat. Nah, kenapa? Karena kan Rick tuh bilang hampir tanpa alat gitu ya, tapi emang kalau si Alice itu butuh kolam sama goggles tadi atau kayak kacamata renang gitu ya, teman-teman. Sama ya kalau misalnya kalian belum bisa butuh ban renang. Jadi gak semua eh gak semua tanpa alat gitu. Jadi yang ini dia
Ih, kok warna hijau? Oh iya, belum diganti. Gitu, ini kurang tepat. Gitu, guys. Lanjut. Nomor 3, how does hit aja lah ya. How does hit heroes approach to fitness differ most significantly from the approach described by runner Rick? Oke, berarti kita lihat konteks yang dibahas dari yang di teks gitu ya, Kak Habibu. Iya, bener banget, Julian. Jadi kita tuh harus lihat konteks yang lagi dibahasnya tuh apa gitu. Dia nanyanya apa, perbedaan atau persamaan, itu pertama. Terus yang kedua, dia tuh mintanya apa gitu. Karena biasanya tuh langsung muncul gitu kok, guys. Di teksnya gitu. Kalau bahasa Inggris gitu. Oke, lanjut ya, guys. B ya, iya Max. Tadi jawabannya yang B nomor. Nah, nomor 3, dia tuh nanya hit heroes. Oke, tadi kan hit heroes itu ngomongin tentang olahraga yang cepet gitu ya bagi dia. Mm-mm. Oke, kita lihat dulu yang opsi E. E itu dia bilang apa? Dia bilang Yogi kok yang itu? Dia bilang hit hero advocates for a daily routine while runner Rick suggests running only when feeling stressed. Ini salah ya, teman-teman. Ini salah banget. Ini nanya perbedaan, guys. Iya, ini mereka nomor 3 itu dia nanyain perbedaan ya antara si hit hero sama runner Rick gitu. Perbedaannya tuh perbedaan perbedaan apa dari mengontrol si olahraganya mereka, exercise-nya mereka gitu ya. Yang E ini katanya hit hero itu nyaranin untuk daily routine gitu ya, untuk dilakukan sehari-hari. Tapi runner itu nyaranin lari ketika feeling stress aja katanya, dan itu tuh salah ya teman-teman yang E itu. Kenapa? Karena Rick itu nggak bilang lari cuman saat stres aja, malah dia kayak nyaranin kita untuk, eee, apa ya, untuk rutin gitu, nggak cuman ketika stres aja, karena banyak manfaatnya kan dari jogging gitu. Jadi yang E ini dia salah. Ush, lanjut. Yang D, hit hero suggests using body weight only, while runner rig implies the need for expensive trekking gear. Nah, yang D juga dia salah karena rig itu kan gak butuh alat mahal ya teman-teman. Justru rig itu yang runner rig tadi, dia tuh nggak butuh expensive trekking teman-teman. Dia justru kan kalau lari, ingat aja ya, kalau runner rig berarti runner, berarti ya lari. Nah, olahraga jogging itu kan nggak butuh alat yang mahal-mahal ya, cuman sepatu aja gitu teman-teman. Bahkan nyeker pun masih bisa sah-sah aja sih, sebenarnya masih bisa lari gitu kan, karena ya kita nggak butuh alat kalau lari gitu. Jadi yang D ini kurang tepat. Karena apa? Karena dia bilangnya nih guys, dia bilang expensive trekking gitu. Padahal nggak butuh kok guys, nggak butuh yang mahal-mahal gitu kata kata Ranarik tadi gitu. Terus yang C, Hit Hero focuses on mental therapy while Runerick focuses solely on physical weight loss. Nah, ini salah ya. Justru tadi Rick yang menekankan mental, ini kebalik gitu. Bukan cuman weight loss aja gitu. Sedangkan di sini dibilangnya hit heroes gitu ya, teman-teman. Jadi ini salah juga gitu. Terus yang B, hit hero relies on a strict work rest ratio to maximize metabolic impact. Whereas Runerick suggests regulating intensity based on conversation capability. Nah, ini tuh yang paling bener. Tadi bener kata Edward B. Lupa-lupa inget sama teksnya. Iya, gak apa-apa Edward. Tapi itu bener kok yang B, bener banget. Kenapa? Karena kan tadi Hit Hero tuh dia sangat struktur ya, dia betul banget. Dia bener banget, dia sangat struktur. Dia tuh katanya tuh 40 menit pekerja, terus 20 menitnya tuh istirahat. Terus dia tuh pakai timer juga di aplikasi di handphonenya gitu. Terus dia karena dia nggak punya waktu banyak, jadi dia bisanya olahraga di sela-sela istirahatnya dia itu sendiri gitu teman-teman. Nah terus Runnerik dia bilang talk
talk test tadi ya, kalau misalnya kita tuh bisa mengukur kecepatan lari kita dengan cara kita ngobrol. Kalau misalnya kita ngobrol aja ngos-ngosan, berarti itu tuh tubuh kita tuh lagi ngasih sinyal kalau, "Hei hei, ini larinya kecepatan loh, gue ngomong aja ngos-ngosan," gitu. Jadi itu berhubungan sama apa? Sama ini, conversation capability gitu, yang talk test tadi. Nih yang ini. Nah, jadi jawabannya tuh betul banget yang B. Lanjut, yang A. Hit hero prioritize duration and endurance, while runner prioritize speed and intensity. Ini salah ya. Justru runner itu sama sekali enggak memprioritaskan kecepatan. Yang dimana dia juga pakai teknik tadi talk test gitu kan. Terus duration juga hit heroes. Kalau duration iya, dia kan bilang kalau misalnya olahraganya dia itu 40 detik kerja, terus 20 detiknya itu dia ini exercise gitu. Jadi yang ini salah guys. Gitu. Terus yang 4, which pair shares a similar training philosophy but differs mainly in setting? Oke, nomor 4. Ya, langsung saja. Ini tuh kayak nanyain eh filosofi yang benar-benar sama gitu ya, teman-teman. Yang punya makna serupa gitu. Nah, kita lihat dari yang tadi udah dari yang E terus, kita lihat dari yang A ya, teman-teman. Nah, yang A itu dia bilang Yogi Breeze sama Jim Rat Sarah. Nah, Yogi Breeze itu tadi yang yoga, sedangkan yang Jim Rat Sarah itu tuh tadi yang nge-gym ya, teman-teman. Yang angkat beban, yang weightlifting. Nah, mereka tuh punya filosofi yang berbeda ya, teman-teman. Yoga itu sendiri, dia tuh kan tadi di awal banget dia bilang pain free. Jadi itu tuh nggak ada sama sekali apa ya, kesakitan atau luka gitu ketika kita ngelakuin exercise yoga. Sedangkan kalau angkat beban itu kan punya risiko untuk kenapa-kenapa ya, kayak misalnya, kita angkat beban terlalu berat terus ketimpa angkat bebannya nauzubillah gitu ya, teman-teman. Terus, kita kenapa-kenapa di alat gym-nya itu ya punya resikonya gitu dibandingkan dengan yoga gitu. Jadi itu yang A itu salah karena filosofinya berbeda gitu. Terus yang B, Runner Rick sama Joe, Classic ini Joe. Oke, dia itu juga salah ya teman-teman, karena Rick itu tadi kan nekeninnya tuh ke fokus pada endurance, mentalnya ya. Sedangkan Joe itu fokusnya tuh ke functional strength atau kekuatan fungsional, kekuatan sama, fungsionalnya gitu. Karena kan dia tuh olahraganya pull up gitu ya teman-teman, katanya di taman juga bisa dan dia tuh memanfaatkan alat-alat gratis yang sangat fungsional itu gitu dan memberikan dia kekuatan. Jadi yang B itu salah, gitu. Terus yang C, Aqua Alice sama Hit Hero. Nah, kalau kita tadi ngomongin Aqua Alice, tadi kan Aqua Alice tuh renang tuh low impact gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan Hit ini dia intens, teman-teman. Olahraga yang intens, maksudnya kayak sangat amat diperhatikan juga waktunya, durationnya, durability-nya gitu. Nah, sedangkan tadi yang renang itu enggak low impact gitu, teman-teman. Jadi, yang, mereka ini nggak tepat, filosofinya tuh berbeda, gitu. Terus yang Hit Hero juga cepet ya, ngebakar kalorinya tuh cepat, sedangkan kalau renang tuh kayak low impact, gitu. Boleh gak kita berasumsi kayak gitu? Sebenarnya kalau berasumsi tuh jangan ya guys, soalnya kalau misalnya ditanya kayak gini, berarti harus apa yang ada di teksnya, perbandingan sama persamaannya. Kalau misalnya di teksnya mereka berbeda, ya berarti harusnya beda, jangan sama gitu. Gitu. B lagi sepertinya B, Kak. B, oke. D kayaknya, oke kata Kak Ruben D. Oke. Terus yang D, tadi B salah ya, teman-teman. Aku belum baca tadi. Jimret Sarah sama Hit Hero. Nah, Jimret Sarah itu tadi ngapain? Jimret Sarah itu sebenarnya mirip-mirip, tapi guys, ini tuh beda tujuannya tuh. Kalau gym rat itu tadi lebih ke strength-nya atau kekuatannya, nge-gym-nya dia. Sedangkan HIIT itu lebih ke efisiensi sama duration dari waktunya itu sendiri gitu.
sama, dia juga ngemanfaatin kayak, nih kalau misalnya kita lagi kerja, kerja, istirahat, istirahat gitu. Lebih ke efisiensinya gitu, teman-teman. Jadi, yang dia juga itu kurang tepat. Nah, yang paling tepat itu yang mana? Yang Yogi Berra sama Aqua Alice. Kenapa mereka berdua? Karena, Yogi Berra ini kan tadi yoga ya. Yoga itu low impact, teman-teman, olahraga yang secara nggak langsung dia tuh low impact. Dan, dia tuh bilang juga sempat kalau, ada body awareness-nya juga, di mana kita lebih, memanfaatkan, apa ya, badan gitu ya. Terus stress relief-nya tuh ada banget kan ketika kita beryoga atau melakukan yoga, itu tuh bener-bener bisa mengurangi stres gitu, teman-teman. Terus yang Aqua Alice itu, dia juga sama-sama low impact. Terus, dia tadi bilang meditative. Nah, jadi mereka sama-sama punya efek psikologisnya, di mana bisa menenangkan, bisa membuat tubuh jadi lebih termeditasi gitu ya. Sama mereka tuh sama-sama low impact atau, gimana ya, gak ada gak ada risiko yang tinggi gitu, teman-teman, gitu. Jadi, filosofinya tuh ya sama, mirip-mirip kayak gentle, mindful, gitu. Gitu. Meskipun mereka kalau di alat-alatnya atau setting itu berbeda ya, kayak yang satu yoga itu butuhnya matras, yang satu si Alice ini butuhnya kolam atau ya air gitu, gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya sama-sama juga, teman-teman, yang ini. Jadi nomor 4 itu jawabannya yang gitu, teman-teman. Lanjut gak nih, guys? Lanjut gak, guys? Lanjut ya. Lanjut kita. Oh my god, udah 10:30, guys. Lanjut. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke. Nah, nomor selanjutnya ini teks-teksan ya, teman-teman. Tapi ini sebenarnya ini tuh teksnya tuh panjang ya, teman-teman. Tapi aku cut-cut karena gak muat di PPT itu pertama. Dan yang kedua, biar lebih cepet aja sih, teman-teman. Gitu. Terus ini juga soal tryout kan. Jadi kalian ke spoiler deh sekarang, guys. Soal tryout, tryout berapa ya? Tryout 6 gitu kalau nggak salah. Iya, seingat aku ini tryout 6 soalnya. Gitu, guys. Jadi kalian udah ngerjain teori duluan nih, guys. Langsung ke 6 ini. Oke, kita baca dulu kali ya si teksnya. Dia bilang apa? Dia bilang, "In recent months, a new trend has taken over TikTok and Instagram Reels, characterized by the simple yet heavy hashtag marriage is scary." Oke. Karena dalam beberapa bulan terakhir atau dalam beberapa bulan ini ada tren baru nih yang emang viral katanya di TikTok sama di Reels IG ya, teman-teman. Nah, itu tuh simple banget. Hashtag marriage is scary katanya ya. Unlike the wedding inspiration boards of the past that focus on rings, dresses, and honeymoons, these videos are over a starkly different perspective. Aduh, balelol ih. Udah balelol. Nah, itu tuh apa artinya? Berbeda dengan eh, boards atau papan inspirasi pernikahan di masa lalu ya, teman-teman. Kayak orang-orang tuh fokusnya tuh sama cincin, sama gaun, terus excited sama bulan madu gitu ya. Terus dia bilang juga video-video ini tuh menawarkan sudut pandang yang berbeda ya. Sedangkan sekarang tuh trennya tuh berbeda gitu, kayak orang-orang mikirnya marriage itu tuh fun, itu tuh romantic, itu tuh happy, sedangkan, hashtag marriage is scary ini berbeda gitu ya. Terus ke paragraf yang kedua, teman-teman. Paragraf kedua. Ini mah paragrafnya aku pisah-pisah, sorry. Terus, dia bilang udah nggak sih? Oh ya, belum. Iya iya, bener paragraf kedua, bener bener paragraf kedua. They typically feature women listing specific, often terrifying hypothetical scenarios that could occur after saying I do. The trend has amassed billions of views, signaling a massive cultural shift in how younger generation, particularly Gen Z and millennials, perceive the institution of marriage. The content of these videos range from the mundane
to the horrific, often highlighting the concept of weaponized incompetence. Okay, users share fears of being stuck with a partner who refuses to perform basic mhm, chores, forcing the wife to become a mother to her husband. Ini kita selesain dulu ya. Other common scenarios include the fear of a partner changing their personality immediately after the wedding, or the anxiety of enduring childbirth only to have an unsupportive spouse who ignores the physical toll it takes on a woman's body. Mhm. These videos are not just complaints, they are presented as cautionary tales derived from observing the lives of older generations. Oke, ini menyeramkan juga ya teks jujur. Iya, tapi emang viral nggak sih beberapa bulan ke belakang atau beberapa minggu ke belakang, bahkan kayaknya sekarang juga masih viral deh, marriage is scary gitu. Nah, katanya tuh, video-videonya tuh biasanya kan menampilkan perempuan yang menyebutkan kalau skenario hipotetis yang spesifik dan seringkali menakutkan gitu ya, bisa jadi loh setelah mengucapkan janji pernikahan. Jadi meskipun kalian udah nikah, tapi skenario-skenario yang menakutkan tuh bisa aja terjadi gitu. Tren ini tuh, telah mengumpulkan miliaran penayangan. Jadi udah viral banget nih sampai miliaran penayangan katanya. Menandakan perubahan besar atau perubahan budaya besar dalam cara generasi muda, terutama Gen Z sama milenial, memandang institusi pernikahan gitu. Karena kita udah ngelihat sering banget kayak ngelihat, pasangan-pasangan mungkin yang pernikahannya maaf kurang bahagia gitu ya. Jadi di dalam teks ini dia tuh bilang kalau kita generasi muda, Gen Z dan milenial ini ngerasa institusi pernikahan tuh kayak udah beda gitu. Terus isi videonya tuh bervariasi teman-teman, dari yang hal-hal sepele hingga hal-hal yang mengerikan dan seringkali menyoroti konsep yang disebut dengan weaponized incompetence gitu. Terus para pengguna juga atau, mereka-mereka yang pakai hashtag ini membagikan ketakutan akan terjebak dengan pasangan yang menolak melakukan pekerjaan rumah yang dasar gitu, kayak sesimpel ngepel, nyapu, nyuci piring, nyuci baju, dan ternyata pasangannya tuh nggak mau, padahal mereka tuh hidup bersama gitu ya teman-teman. Sehingga sang istrinya tuh dipaksa berperan sebagai ibu bagi suaminya ini. Jadi fokusnya ke makna sosial ya di paragraf kedua ini. Dan di paragraf yang terakhir dia tuh bilang katanya skenario umum lainnya tuh termasuk ketakutan bahwa pasangan akan berubah kepribadiannya tepat setelah pernikahan. Itu tuh ada ya, kayak kita kan nggak tahu ya, orangnya kayak gimana setelah kita menikah gitu kan kata orang-orang. Kita nggak akan tahu sifat asli seseorang sebelum kita benar-benar bisa hidup sama dia, sebelum kita benar-benar nikah gitu. Atau kecemasan, kecemasan harus menjalani proses melahirkan, namun memiliki pasangan yang tidak suportif dan mengabaikan dampak fisik yang dialami tubuh perempuan. Kayak, kita tuh sebagai perempuan tuh cemas katanya, karena, cemas waktu mau atau ya kita kan pasti bakalan ini ya, punya anak ya teman-teman, dan mereka semua tuh, takut, punya rasa cemas ketika nantinya akan menjalani proses melahirkan gitu. Tapi takutnya itu ya justru itu, punya pasangan yang gak suportif gitu katanya. Dan video-video ini tuh bukan sekedar keluhan aja bagi mereka, tapi mereka itu ngelihat dari kisah, kehidupan generasi yang lebih tua, teman-teman. Jadi sebagai peringatan gitu yang diambil dari emang pengamatan mereka gitu, dari generasi sebelum-sebelumnya gitu. Kayaknya itu belum tepuk sakinah, lucu lagi, tepuk sakinah. Iya ya, gitu ya isi teksnya gitu teman-teman. Nah lanjut ke nomor 5. Which contrast is explicitly drawn between past wedding related content and the marriage is scary trend. Oke, oke, oke. Ini tuh kayak
perbedaan eksplisit ya, dulu konten-konten pernikahan yang dulu sama, sekarang gitu, dengan pakai hashtag marriage is scary. Ih, oh my god, tapi emang agak menyeramkan ya kalau partnernya begitu ya, teman-teman, gitu. Nah, lanjut aja, langsung aja kita bahas dari nomor E dulu, opsi E, nomor mulu dah. Oke, opsi E dia bilang katanya, "Past content discourage marriage while the trend promotes it cautiously." Ini salah ya, teman-teman. Justru marriage is scary itu kayak menebarkan ketakutan dan bukan gimana ya, tapi kayak sharing gitu pengalaman-pengalaman mereka kalau mereka tuh bener-bener takut buat nikah gitu, teman-teman. Jadi bukan mempromosikan gitu. Jadi ini salah ya, teman yang E, gitu. Terus yang D, past content discussed real life experiences, while the trend is entirely fictional. Ini salah ya, teman-teman. Yang past content itu emang real life experiences. Maybe kalau dulu belum belum pada berani buat speak up gitu ya, belum berani buat, mengutarakan apa yang mereka rasakan dan belum berani berpendapat gitu mungkin. Jadi ya belum se-viral itu. Tapi dia bilang tren ini tuh katanya fiksi, sedangkan enggak ya, trennya tuh bener-bener viral sampai miliaran penayangan gitu. Jadi ini salah, nggak fiksi kok, ini real gitu. Di sosmed kalian juga kayaknya bisa nemuin langsung deh gitu. Terus yang C, past content target older audiences while the trend targets married couples. Ini nggak ada ya, dia nggak ngomongin pertama, dia nggak ngomongin soal target, nggak ada ngomongin soal target audience, kayak udah pokoknya orang-orang yang nyebarin atau pakai hashtag tentang marriage is scary itu kayak pure pengen sharing aja pengalaman mereka gitu. Atau mungkin perspektif mereka terhadap pernikahan gitu ya, teman-teman. Jadi nggak ada ngomongin soal target. Terus yang kedua, older audiences itu enggak. Terus kalau yang the trend juga trennya, maksudnya tren marriage is scary ini dia nggak mentargetkan ke orang-orang yang udah menikah gitu ya. Jadi ini kurang tepat, salah. Terus yang B, past content highlights celebration while the trend highlights potential post-marital fears. Nah, ini yang paling betul, betul banget nih kata Edward Baik, kata Rain, Rain udah nggak cinta LB guys, Rain cintanya PPU. Terus kata Kegen juga kangen itu tuh, aku masih nggak tahu baca Kegen itu apa ya. Tapi B, betul. Jadi, betul banget jawabannya itu yang B ya, teman-teman. Karena kan pas kontennya tuh ngejelasin ya, tadi kayak dia bilang rings, dresses, honeymoons, itu tuh kayak romantisasi pernikahan banget kan ya, teman-teman. Sedangkan current trendnya itu atau tren saat ininya tuh yaitu terrifying hypothetical scenarios. Jadi kayak ketakutan setelah menikah ya, teman-teman. Jadi kayak realitanya tuh ternyata semenakutkan itu, gitu. Jadi iya, dia kurang tepat, temen-temen, gitu. Aku bisa jelasin tapi apa? Jelasin Ray sekarang juga, kenapa kamu berpaling dari LBR, Rain? Aduh, aku jadi makin takut nih bayar Carry. Lanjut, nih yang opsi A, dia tuh bilang katanya, ini di opsinya tuh, past content focused on individual freedom. Enggak ya. While the trend emphasize commitment. Enggak. Justru kan marriage is scary tuh kayak, ya salah satunya kadang orang-orang tuh kayak takut sama komitmen juga nggak sih, teman-teman? Kayak kita berkomitmen sama orang yang salah. Intinya mah itu sih guys, pasangan yang salah, pasangan yang tidak tepat gitu. Itu dia permasalahannya teh. Gitu. Sedangkan ini yang pas kontennya tuh dia bilang individual freedom, nggak ada yang ngomongin soal individual freedom atau kebebasan individual atau kebebasan masing-masing orang ya, salah teman-teman. Ih, kok yang main di checklist? Tuh kan aku nggak fokus nih guys, sorry sorry. Yang nonton request bilek, apa nih? Sorry, sorry banget. Nah, yang B itu yang benernya teman-teman. Gitu. Oke. Maaf, segampang itu Rain berpaling, marriage is scary. Ya, bener banget. Berarti ternyata ya guys, Tuhan tuh ngasih aku teks ini malam hari ini tuh karena ini. Oh my god.
Baru kukira jawabanku B salah. Enggak ya, bener guys. Ini bener ini bener. B jawabnya bener ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke nomor yang keenam. Which distinction between the nature of the scenarios presented and their intended message is most supported by the text? Oke, kita udah batuk-batuk nih ya teman-teman. Kita lihat dulu ya si opsi yang E. Opsi yang E. Kenapa sih di aku kayak screen-nya tuh kayak mati nyala gitu? Oke, by the way, lanjut. The scenarios aim to inspire marriage while the message warns against it. Ini salah, ini kebalik ya teman-teman. Justru skenario-nya itu ya untuk mewaspadai kita gitu ya, untuk mengedukasi kita dan untuk kayak memberikan apa ya, hati-hati gitu lah, ini lampu kuning gitu buat kita yang mau menikah. Marriage is scary tuh ya teman-teman. Gitu. Jadi yang ini tepat. Lanjut. Yang D, the scenarios focus on men's fears while the message targets woman. Ini enggak ya, ini salah, justru kebanyakan tuh marriage is scary tuh ketakutan para wanita ya. Ketakutan para wanita de hidup bersama lelaki-lelaki yang tidak benar gitu ya, teman-teman. Jadi ini salah teman-teman. Sebenarnya marriage is scary juga ada ya, yang ikut trennya tuh cowok itu ada. Karena ya tren itu kan boleh ya, bebas siapa aja yang mau ikutan ya mangga, boleh banget gitu. Tapi kebanyakan itu diutarakan sama wanita gitu. Kenapa? Karena biasanya tuh wanita tuh sebagai korbannya. Tuh di cases ini gitu ya teman-teman. Lanjut yang C. The scenarios are factual while the message remains emotionally neutral. Enggak ya, justru emosionalnya tuh enggak netral ya, teman-teman. Enggak netral karena dia merasakan takut gitu. Terus ngerasa kayak takut, iya iya iya. Ih, kok aku sempat nge sih ya, kayak takut dan ini tuh nggak disajikan sebagai fakta yang netral gitu ya. Emang bener ini tuh fakta, bisa dilihat juga di sosmed, katanya tadi kan di TikTok, di Instagram Reels. Emang iya beneran ada, tapi ini nggak netral teman-teman, tapi ini justru negatif atau takut gitu ya, menyebarkan kayak ketakutan gitu. Otomatis kayak kita kan kayak, "Ih ih kenapa ya dia kayak gini? Kenapa ya sekarang zamannya kayak gini?" Gitu. Jadi yang C itu kurang tepat. Terus yang B, the scenarios are hypothetical, yet the message is rooted in real observations. Ini benar banget 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 banget. Kenapa? Karena tadi kan aku bilang kalau si teksnya tuh semenakutkan itu gitu. Marriage is scary, pernikahan itu menakutkan gitu ya. Hashtagnya aja udah marriage is scary gitu. Jadi itu ya hypothetical dan si message-nya juga atau pesan-pesan yang adanya tuh emang berdasarkan real observations atau real gitu ya teman-teman dari observasi generasi sebelumnya. Entah itu mungkin ngelihat dari lingkungan keluarganya, entah itu lingkungan sekitarnya dia, I don't know, tapi dari generasi sebelumnya, gitu, yang dijelasin di teksnya. Terus kita ke yang A. Nah, otomatis yang A itu salah. Kenapa? The scenarios are exaggerated for humor while the message is purely entertainment. Ini salah ya, teman-teman. Enggak kok, enggak semuanya tentang entertainment, enggak semuanya tentang mempromosikan sesuatu ya, gitu. Dan ini bukan untuk humor, gitu, guys. Izin cinta LB banget udah diganti ini. Rain sangat cinta LB. Oke Rain, makasih banyak Rain sudah mencintai LB dengan sepenuh hati. Meskipun PPU sempat masuk ya di kehidupan kita, tapi nggak apa-apa. B lagi kak ini B, yes. Bias jir emosionalnya bener banget, bener banget. Gitu guys, let's go lanjut. Number 7. Okay, which comparison best reflects how the videos portray marriage across generations? Apa tuh yang nomor 7? Teman-teman tuh jawabnya apa nih? Kita bahas dari yang paling bawah dulu juga kali ya, yang E. Kita lihat nih opsinya. Both generation rely on hypothetical scenarios to define marriage. Enggak ya teman-teman, karena
Yang pertama atau postingan sebelumnya, postingan dulu-dulu gitu ya, postingan purba yang dulu-dulu banget, itu tuh mereka tuh nggak takut sama pernikahan. Tadi disebutkan di teksnya, nggak semuanya, tapi secara teks disebutkan tadi kalau misalnya awal-awal tuh mereka justru cenderung ke happy, romantis gitu ya, pernikahan tuh it's a good thing gitu. Sedangkan kalau misalnya di sekarang generasi kita Gen Z and millennial itu tuh nganggep kalau pernikahan itu sebagai hal yang menakutkan dan harus diwaspadai juga, gitu. Jadi yang E itu salah. Lanjut, yang D. Older generations openly shared marital fears through social media platforms. Enggak. Older tuh older older generations tuh enggak ini ya teman-teman, enggak ngejelasin tentang ketakutan mereka gitu. Back again, yang pertama kali di-mention adalah apa? Yang tadi rings, dresses, terus honeymoons katanya. Jadi mereka tuh excited untuk nikah gitu ya teman-teman. Jadi yang E ini salah. Yang D ini salah. Terus yang C, younger generations form fears based on observation of older generations experience. Ini baru yang paling betul. Betul banget banget banget. C, C for cinta, iya, C. Karena apa? Karena dia kan udah bilang ya sebelumnya ya, di nomor sebelumnya juga tadi udah aku jelasin, kalau mereka tuh bener-bener real observasi nyata dari generasi sebelumnya. Jadi mereka tuh takut gitu, udah ngelihat faktanya duluan gitu, teman-teman. Jadi yang C itu jawabannya, gitu. Bentar ini ada yang nanya di DC, guys. Inti Inggris tuh sebenarnya vocab sama konteksnya ya, kok kurasa mirip Indo. Yes, betul banget. Konteks sama, vocabnya sebenarnya mirip-mirip aja sih guys, LBE sama LBE itu mirip-mirip aja, cuman kalau LBE ya berbahasa Inggris teksnya gitu. Jadi kalian harus 2 kali kerja. Pertama, kerja kalian tuh untuk memahami si teksnya kan. Kalau di Indonesia juga kalian kayak gitu, memahami si teksnya. Dan yang kedua, kalian harus nge-translate si teksnya ke bahasa Indonesia gitu. Which is bahasa sehari-hari kita. Kalau Indonesia kan ya udah kalian gak usah nge-translate gitu. Nah, kalau Inggris ya emang harus di-translate lagi gitu. Di kepala kita gitu ya. Lebih mudah dari LBI sebenarnya kalau ngerti, bener banget Monau, karena di LBI tuh belum belum ada ya soal kayak soal-soal yang gak ada di teksnya gitu, belum ada deh so far. Palingan kayak yang susah-susah pun paling ngambil topik ekonomi, ngambil topik yang kayak global gitu. Yang palingan ya kayak fisika-fisikanya ya fisika ringan, kimia-kimianya juga kimia ringan, gitu. Jadi nggak yang jeder kayak LBI gitu. Aku baru berpusing kemarin nemu LBI, guys. LBI belum kejajah sama anomali. Iya bener, belum kejajah sama soal-soal kayak begitu, guys. Jadi kayak masih aman aja gitu. Ada beberapa yang mirip, ada beberapa yang enggak. Yes, betul banget. Kosakatanya ada yang mirip, ada yang enggak gitu. Gitu, lanjut. Yang B, younger generation romanticize marriage more than older generations did. Ini salah banget ya teman-teman. Karena apa? Karena justru kita, generasi muda itu tidak meromantisasikan pernikahan ya. Di teksnya. Kalau kalian meromantisasikan itu hak kalian, boleh. Tapi ini di teksnya, dia tuh bilang kalau kita, Gen Z and millennial itu justru takut gitu ya. Aware sama yang namanya pernikahan. Terus yang A, both younger and older generations view marriage as emotionally demanding. Ini juga salah. Gitu. Ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Which comparison best captures the relationship between individual viewers expressed in the videos and the border? Ini border, ya, border. Cultural shift described. Oke. Nomor 8, kita bahas dari yang E lagi. Yang E ini dia bilang, individual fears reflect temporary emotional trends rather than long-term
views. Ini tuh, dia kurang tepat ya teman-teman, dia kurang tepat. Kenapa? Karena tidak disebut sebagai tren emosional yang sementara gitu ya. Kan ini mah gimana orangnya, tergantung orangnya. Maksudnya kayak kalau misalnya kalian takut dan menganggap itu sebagai hal yang trauma, ya itu hak kalian. Kalian jadi ketakutan jangka panjang, jadi kalian lebih selektif dalam memilih pasangan hidup kalian juga itu hak-hak kalian gitu kan. Tapi gak disebutin sebagai temporary emotional atau emosional sementara gitu ya teman-teman. Jadi yang ini salah gitu. Wush. Terus yang D, individual fears are limited to social media behavior only. Ini juga salah ya, karena ketakutan pribadi kita tuh nggak dibatasi oleh sosial media ya teman-teman. Gitu. Terus yang C, individual fears function as evidence of changing collective perception of marriage. Yes, ini benar banget. Tadi kata Rain sangat cinta LB. Sekali lagi Rain sudah cinta LB dan Edward baik sama Kegian tadi, betul. Yang C. Tuh ya. Kenapa? Karena kan di teksnya tuh bilang billions of views. Emang udah ditonton atau penayangannya tuh udah bermiliar-miliar gitu dan signaling a massive cultural shift. Jadi itu ketakutan personal itu tuh sebagai bukti nyata perubahan cara pandang kita yang terhadap pernikahan gitu ya maksudnya. Jadi yang C ini dia udah betul gitu. Terus yang A dia bilang yang A, yang B belum dibulut. Nah, udah dibulatin. Terus yang B dia bilang individual fears are exaggerated reactions unrelated to cultural change. Ini juga salah ya, teman. Ini salah ya, teman-teman. Karena itu related kok sama perubahan budaya. Tadi kan dibilang juga kalau misalnya sekarang tuh udah pada berubah gitu. Orang-orang tuh cara pandangnya beda, budaya budaya-budaya yang mereka anut pun beda, cultural change ya, teman-teman. Gitu. Terus yang A, individual fears contradict the idea of a cultural shift. Ini juga nggak kontradiksi kok ya teman-teman. Gitu. Jadi ini dia untuk yang teks marriage is scary ya teman-teman. Oke, sudah lanjut saja nih ke teks yang kedua. Ini teksnya agak panjang ya, say jujur. Berapa soal sih aku bikin? Oh 12. Aku yang bikin soal aja lupa teman-teman. Oke, semoga tahun ini gak ada anomali. Semoga soal kita, ya Allah semoga kita dapat soal yang gampang banget, amin. Yang bisa kita kerjain, yang skornya tinggi, amin. Iya, ini panjang pisan, jujur. Amin, amin guys, amin banget pokoknya. Lanjut kita ke paragraf yang pertama dulu ya. Dia bilang apa? Dia bilang, in recent years, flooding has become an increasingly frequent occurrence across various regions of Indonesia. Particularly in the Greater Jakarta area or Jabodetabek ya teman-teman. Emang banjir itu akhir-akhir ini emang ada nggak sih sampai sekarang gitu ya, bahkan Bekasi aja udah jadi Bekasi ya. Itu kata siapa ya tadi, udah jadi Bekasi gitu. Saking banjirnya gitu ya. While seasonal rainfall has long been a natural feature of the region's climate, the scale and impact of recent floods suggest that rainfall alone cannot fully explain the phenomenon. Urban expansion, inadequate drainage system, and the loss of natural water absorption areas have significantly intensified the severity of flooding. Oke, banjir ya, flooding. Flooding itu banjir. Jadi katanya tuh dalam beberapa tahun terakhir, berarti sampai sekarang ya, si banjir ini jadi kejadian yang semakin sering terjadi gitu teman-teman di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Jakarta atau kawasan Jakarta, which is Jabodetabek atau enggak Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi gitu ya.
Nah, meskipun, curah hujannya tuh musiman sejak lama, eee, jadi itu tuh sebagai bagian alami dari iklim wilayah. Emang di Indonesia kan paling panas, hujan, udah nggak ada winter gitu ya, panas, hujan. Jadi emang udah, jadi alamnya gitu, dari sononya gitu. Skala dan dampak banjir belakangan menunjukkan bahwa hujan saja tidak cukup untuk menjelaskan fenomena tersebut. Perluasan wilayah perkotaan, sistem drainasi yang tidak memadai atau buruk ya, serta hilangnya area resapan air telah, secara signifikan memperparah tingkat keparahan banjir. Jadi banjir itu tuh bukan alami dari, hujan aja ya, bukan karena curah hujan yang tinggi aja katanya, tapi karena tadi perluasan wilayah perkotaan, terus sistem drainasinya nggak memadai, terus juga katanya, eee, daerah resapan airnya tuh hilang gitu ya, teman-teman. Terus yang ke paragraf 2, in many urban neighborhoods, rapid development has replaced open land with concrete surfaces, limiting the ground's ability to absorb rainwater. As a result, water that once seeped naturally into the soil now accumulates on roads and residential areas. This condition is further exacerbated by drainage channels that are poorly maintained or clogged with waste, hmm, preventing water from flowing efficiently. Consequently, even moderate rainfall can trigger widespread flooding in densely populated areas. Nah, itu tuh artinya apa tuh Bang Messi? Artinya berarti paragraf kedua ini katanya tuh banyak banget kawasan di perkotaan yang pembangunannya tuh pesat. Dan itu tuh menggantikan lahan terbuka dengan permukaan-permukaan beton gitu. Jadi banyak yang hilang ya daerah resapannya, tanah-tanahnya tuh udah dibangun gitu teman-teman. Sehingga mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Akibatnya, air yang sebelumnya meresap ke dalam tanah, sekarang tuh menggenang di jalan dan di area pemukiman warga ya teman-teman. Ya which is banjir gitu ya. Nah, kondisi ini diperburuk oleh saluran drainase yang kurang terawat dan tersumbat sampah katanya. Sehingga airnya tuh nggak dapat mengalir dengan lancar. Akibatnya ya hujannya tuh udah mah hujan teh lagi badag-badagnya, hujan teh lagi intensitasnya tinggi gitu ya. Terus daerah resapan nggak ada, saluran drainasenya nggak kerawat, ketumpuk sampah, jadi banjir gitu ya teman-teman. Selain siapa? Eh, lanjut lanjut. Di oke ada 3 paragraf lagi. Oke, lanjut ke paragraf yang ketiga. In contrast, flooding in rural or less developed regions is more commonly attributed to natural factors such as river overflow and prolonged rainfall. Although these areas are not immune to flood damage, the underlying causes differ substantially from those in urban centers. This contrast highlights how human activity plays a more decisive role in urban flooding than in rural settings. Oke, aku agak kebelit ya kalau baca, maaf banget masih belajar ya teman-teman, masih belajar. Nah, di paragraf ketiga, dia tuh bilang katanya tuh sebaliknya, banjir di wilayah pedesaan atau daerah yang nggak, apa ya, kurang berkembang, itu tuh lebih sering disebabkan karena faktor alami katanya tuh. Karena apa? Karena luapan sungai dan hujan yang berkepanjangan. Jadi kalau di desa-desa atau di, daerah yang, apa ya, jauh dari perkotaan, terus yang kurang berkembang gitu ya, nggak kayak kota-kota yang udah berkembang pesat banget, itu tuh justru penyebab banjirnya tuh karena, ini, luapan sungai dan hujannya emang berkepanjangan, emang hujannya aja yang lagi sering gitu. Meskipun emang wilayah-wilayah ini tidak kebal terhadap dampak banjir,
penyebab dasarnya sangat berbeda dengan pusat-pusat perkotaan. Dan perbedaan ini menegaskan bahwa aktivitas manusia memainkan peran yang jauh lebih menentukan dalam banjir perkotaan dibandingkan di wilayah pedesaan gitu ya, teman-teman. Jadi ini aktivitas kita sebagai manusia juga itu menentukan apakah banjir itu lebih sering atau enggak karena ya itu sendiri teman-teman ya. Karena ada dampak-dampaknya gitu. Kalau yang di desa tadi dampaknya apa, kalau yang di kota dampaknya apa, gitu. Jadi punya, apa ya, perbandingan ya di paragraf ketiga ini udah masuk ke perbandingan antara banjir kota versus banjir yang di desa, gitu. Jadi emang manusia tuh harus lebih bertanggung jawab atas banjir ya sebenarnya teman-teman. Oke, paragraf keempat. Ini last questions kok, 4 4 4 soal lagi. Public responses to flooding also reveal national. Oke lah, intinya ini paragraf yang keempat, dia tuh bilang katanya tuh, respon masyarakatnya tuh terhadap banjir juga menunjukkan perbedaan tuh yang mencolok, teman-teman. Kalau misalnya di wilayah perkotaan, warga tuh sering meluapkan kekecewaan kepada pemerintahnya dengan mengkritik perencanaan infrastruktur yang tidak efektif dan emang prosesnya tuh lambat dan respon terhadap bencana tuh lambat gitu ya, teman-teman. Sementara kalau masyarakat di pedesaan cenderung lebih mengandalkan strategi penanggulangan bersama. Kayak contohnya tuh saling membantu, melakukan pembangunan kembali gitu ya secara kolektif. Terus juga perbedaan respons ini mencerminkan bukan hanya variasi dari infrastruktur aja, tapi juga perbedaan struktur sosial dan harapan terhadap otoritas. Oke, kayak gitu. Aduh, maaf nih, tadi saya sudah mau menyalahkan nih. Astagfirullahalazim ya, teman-teman. Ketiduran. Tuh kan dibacain tuh malah kayak didongeng ini, Edward ini. Alamak, sudah waktunya tidur. Iya lagi idealis. Duh ketinggalan idealis, kamu kemana aja idealis? Bekasi, izin, izin, Bekasi. Gitu ya. Terus yang paragraf terakhir, taken together, pokoknya dia bilang secara keseluruhan katanya, banjir yang berulang di daerah Jabodetabek ini menggambarkan interaksi yang kompleks antara lingkungan alami dan pengambilan keputusan manusia. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan lebih dari sekedar bantuan darurat. Dibutuhkan perencanaan kota jangka panjang. Terus, pemulihan lingkungan, serta peningkatan kesadaran publik tentang penggunaan lahan yang berkelanjutan. Itu intinya ya, teman-teman ya. Oke, nomor 9 langsung saja. Which contrast between urban and rural flooding is most strongly emphasized in the text? Oke. Apa nih, teman-teman? Jawab cepet nomor 9, nomor 10, jawab, guys. Ayo last-last sebelum bobo nih, soal sebelum bobo. Soal sebelum bobo, guys. Let's go. Ayo, ayo, ayo. Soal sebelum bobo. C, C, karena ketiduran gak tahu teks, maaf ya. Ya Allah, dua. C for cinta LBA banget, oke. Rain sekarang udah setia ya sama kita guys, sama tim-tim LBE ini. Oke, tadi jawabannya itu yang C katanya ya. Kita lihat dulu nih ya opsinya teman-teman. Yang E dia bilang apa? Dia bilang urban flooding affects fewer communities. Ini salah ya. Karena banjir itu berdampak ke banyak hal ya teman-teman. Gak cuman ke itu aja. Jadi gak ada klaim bahwa urban flooding affects fewer communities. Gitu. Jadi yang E ini dia salah, dia overclaim. Jadi langsung aja eliminasi nih yang si E ini. Terus yang D, rural flooding receives less government attention. Oke. Yang 10 nggak salah Kak. 10. Ih, iya. 10-nya belum ganti. Udah ngantuk guys, maaf banget. Maaf banget guys. Ini 10-nya X aja ya. Ya Allah, bete banget gue. Nanti aku benerin ya, nanti aku benerin.
Makasih nih, siapa tadi? Kegen, makasih banyak. Soalnya gak jelas nomor 10. Ini nomor 10 tuh soal yang tadi, guys. Soal yang tadi, yang di atas, yang marriage is scary itu, guys. Baru ngeh, ih, kalian udah pada ngantuk ini. Kegen ini sangat-sangat ini nih, sangat-sangat maaf ya teman-teman lagi dan lagi. Aku nggak sempurna, guys, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maafkan aku ya. Oke, lanjut nomor opsi yang D. Nah, opsi yang dia bilang apa, dia bilang tadi ya rural flooding katanya less government affections katanya. Nah, itu tuh salah karena kan, pemerintah tuh emang disebut ya, tapi bukan soal perbandingan perhatian antara urban versus, rural ya atau yang di pedesaan gitu. Jadi poinnya nggak di situ ya, Nak, ya, jadi ini salah gitu. Terus yang C, urban flooding is more to human activity. Nah, ini baru yang bener. Kenapa? Karena kan tadi udah berulang kali ya aku udah nekenin kalau misalnya banjir perkotaan itu emang karena urban expansion, terus ada betonisasi yang dimana udah pada pakai beton-beton, jadi tanahnya ketumpuk, jadi nggak bisa nyerap gitu. Terus tadi drainase buruk, terus juga karena keputusan manusia gitu. Sedangkan banjir di pedesaan itu umumnya karena faktor alami tadi river overflow atau keluapan dari si sungai-sungai ya, sungai yang meluap. Terus juga prolonged rainfall atau hujan yang berkepanjangan atau nggak berhenti-berhenti gitu ya, teman-teman. Jadi, butuh banget ini opsinya. Ya udah, kalau yang C bener, yang lainnya salah. Gitu, guys. Tapi kita bahas juga nih, kenapa nih dia salahnya kenapa? Yang B, rural floodings occurs less frequently than urban flooding. Salah ya, teman-teman, karena sebenarnya di dua-duanya tadi kan dijelaskan oh sangat banyak, banjir dan hujannya tuh berkepanjangan gitu ya. Jadi nggak bahas soal frekuensi hujan, gitu. Terus yang A, urban flooding causes greater economic loss than rural flooding. Ini juga yang A itu kurang tepat ya teman-teman. Karena apa? Karena yang ini nggak ada perbandingan kerugian ekonomi, nggak ngomongin ekonomi ya teman-teman ya, nggak ngomongin tentang itu ekonominya. Gitu. Kalian paham gak guys untuk nomor 9 ini dan maaf ya. Kocak semuanya begini. Kesel aku. Berarti kita hari ini cuma 11 soal guys, gak 12 soal kita. Lanjut. Lanjut ya. Nih, 2 lagi nih. Habis ini mah udah guys. Mimpi kita berharga. Asik. Enggak ya, belum ya, belum. 11 dulu, 11, 12 dulu. Ah, kamu mah dasar 11, 12. Ini dia, sosok 11, 12. Hore. Enggak, belum. Kita lanjut. Apa nih, kita baca komen dulu. Kita lihat komen. Enggak apa-apa, jawab aja lah. Enggak. Enggak apa, Ki. Tidur aja gak sih, Kak Bimbo? Ya, ini udah mau bobo nih, guys. Abis bobo. Aman banget, dimaafin kok. Oke, guys. B. B katanya. Is, ini Faro sangat bersemangat. 11 B, 12 C. Oke, nice, nice. Langsung saja 11 kita pilih jawabannya. Yang E, dia bilang apa? Yang E itu dia bilang temporary and easily resolved. Itu salah ya, teman-teman. Ini kan nanya banjir yang ada di Jabodetabek ya, teman-teman. Temporary and easily resolved. Sementara dan gampang di apa ya, gampang ditangani. Sedangkan enggak ya, sedangkan sekarang kan masih banjir di Jabodetabek juga tadi katanya susah gitu ya. Karena apa? Karena tadi beberapa faktor, daerah resapan kurang, drainase buruk gitu ya. Jadi yang A itu salah. Terus yang D, primarily caused by river overflow. Enggak, yang di Jabodetabek bukan karena meluapnya sungai ya. Justru meluapnya sungai itu lebih banyak alasannya tuh di pedesaan gitu. Terus yang C, less damaging to social cohesion. Ini juga yang C itu kurang tepat. Karena apa? Karena nggak ada klaim bahwa banjir kota itu lebih ringan secara sosial. Justru di kota itu lebih ini ya, teman-teman, lebih
berdampak ke sana sini gitu. Jadi yang C itu salah. Terus yang A nih, unavoidable due to climate patterns. Ini juga kurang tepat karena justru teman-teman ditegaskan bukan bukan semata karena pola iklim ya tadi, tapi karena, aktivitas manusia. Jadi yang A itu salah. Ya udah, berarti jawabannya yang B, gitu. Karena largely intensified by development choices. Gitu. Gimana kita ngaturnya ya, keputusan kita gitu, teman-teman. BC BC BC, siap siap siap, ini kayaknya udah pada ngantuk anak-anak Alterland, guys. Kita percepat aja nih. Last, oke. Which statement best compares the role of rainfall and human decision making? Oke, yang E dia bilang teks menyiratkan enggak, dia tuh bilang kayak iya ya bener-bener both factors are treated as equally unavoidable. Ini juga salah ya. Kenapa? Karena kan teksnya tuh kayak ngomong ke kita kalau manusia itu bisa mengubah kondisi tuh lewat perencanaan ya teman-teman. Bisa kok diubah gitu ya sama kita lewat perencanaan tata kota itu bisa. Jadi yang itu salah. Terus yang D dia bilang human decision making plays a minor role compared to climate. Ini juga salah. Karena justru human decision atau keputusan kita sebagai manusia justru sangat ditekankan ya teman-teman. Jadi yang D itu salah. Terus yang C, rainfall is contributing factor but human decisions amplify its impact. Oke, ini yang tuh yang paling benar. Kenapa? Soalnya kan tadi ada ada ini ya, ada keywordnya di teks. Kalau misalnya dia tuh bilang, "Seasonal rainfall has long been a natural feature." Gitu ya. Terus dia juga bilang, "Rainfall alone cannot fully explain." Dari sini aja udah dibilangin kalau hujan itu sebagai pemicu, gitu. Dan manusia, kita itu sebagai penguat dampaknya. Jadi ya betul aja, jawabannya itu yang C. Gitu. Terus lanjut ke yang nomor B atau opsi B. Human activity is presented as the sole cause of. Ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena kan manusia itu bukan satu-satunya penyebab ya, apalagi tadi di desa karena sungai meluap, karena banyak faktor, nggak cuman karena kita aja ya, gitu. Terus yang A, rainfall is dismissed as irrelevant. Ini masalahnya kebangetan, karena hujan itu tidak diabaikan ya, teman-teman. Bukan nggak penting juga, justru penting gitu. Gitu. Udah beres nih, guys. Asik, mimpi kita berharga, asik. Ini yang record udah bisa dimatiin, guys, yang record. Terima kasih banyak. Ada Bang Alfred. Hey guys, jujur, ini nggak di-record loh. Lah, oh aku Alfred Bang. Oh ya Allah. Aku udah kaget tahu. Eh, udah kaget lah aku, astagfirullahaladzim. Panik nanti aku ditagih record, guys. Ih, sumpah panik banget aku. Maaf ya teman-teman, maaf ya. Oke, kita tutup kali ya. Kalian udah pada ngantuk ya? Kita tutup. Hmm. Kalian ada request dong guys. Aku bingung nih mau bahas apa. Nanti bahas apa yuk? Ayo bahas apa? Aku bahas semuanya. Ayo cepet. Request bang. Request. Kadang tuh aku kayak bingung. Aduh materi ini aku gimana ya bahasnya gitu. Close meaning next time. Asik, noted. Bahas MMA, Kabibub. MMA tuh soal asli ya, guys. Itu kalau nggak salah tuh nggak boleh dibahas, guys. Soalnya dari platform lain. Jadi nggak boleh dibawa ke setara belajar setahu aku. Oke, boleh tuh close meaning. Berarti masuknya ke sinonim antonim gak sih? Bisa jadi, karena kan close meaning tuh arti yang terdekat dan atau kesamaan arti gitu kan. Close meaning, guys. Jangan lupa balon helium selalu dibaca, teman-teman. Itu menunjang close meaning, teman-teman.
gitu teman-teman. By the way, terima kasih banyak ya teman-teman aku semuanya, 21 audiens yang ada di sini. Semoga teman-teman semuanya masuk surga, amin. Semoga teman-teman semuanya lolos SNBT 2026 di pilihan pertama kalian di kampus dan di jurusan impian kalian, amin. Udah kayak nge-rap aja gue ngomongnya deh. Pokoknya amin guys. Aku doain kalian sehat-sehat terus, lancar-lancar terus belajarnya, baik-baik ya teman-teman. H-88 ini ya. Iya, H-88. Enggak sih, ini 50 menit lagi juga H-87. Ya pokoknya di H-80-an ini semoga kalian senantiasa dilindungi, sehat-sehat terus ya teman-teman, biar belajarnya fokus, biar kalian melakukan apapun tuh enakan gitu ya. Apalagi ini Indonesia lagi winter kayaknya ya. Aku aja pakai cardigan loh guys, lihat DWU pakai setebal ini tuh. Tebel banget karena dingin guys, dingin pisan jujur. Gitu. Bandung lagi dingin-dinginnya, guys, gitu. Dan terima kasih banyak juga guys kalian udah mau ikut DWU aku. Ini siapa? Kemarin baru ultah Kak Bibop izin. Kak Gen, aduh happy birthday ya Kak Gen. Semoga kamu sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya. Terus apapun yang kamu mau tercapai gitu ya, segera tercapai. Amin. Amin banget. Makasih Bibop. Siap-siap guys. Makasih. Siap-siap guys. Aman banget, aman banget. Toei, aku baru tahu ya username Toei. Spill cuaca Bandung Kak Bibip. Hei, jujur dingin banget, Faro, dingin banget. Jujur, dingin banget tau guys. Aduh, asli. Aku mah sampai nggak kuat tahu kalau kalau kemana-mana nggak pakai kaos kaki. Ini aku pakai kaos kaki kan nggak mungkin kaki aku diangkat ya. Pokoknya dingin banget, menggigil. Mandi juga aku pokoknya harus siang-siang karena kalau pagi itu masih dingin banget banget. Siang juga airnya tuh kayak air es tahu, kayak kayak air kulkas, guys. Jujur. Makasih, siap siap. Ketiduran dikit, wah Max Max sama Edward ini langganan ketiduran kayaknya, apalagi kalau aku baca teks ya. Semoga doanya berbalik juga, amin Kegen, amin. Gak usah mandi gak sih? Emang Edward ini rada-rada ya. Jujur emang dingin banget guys. Semoga kalian sehat selalu ya. Diberikan kelancaran selalu. Lolos. Lolosnya lolos apa? Lolos UTBK 2026. Asik. Hehehe. Amin, amin banget guys. So, segitu dulu dari aku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman semuanya. Dadah. Aku matiin ya guys. Bye-bye.